Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal mengenai bab 3 trigonometri untuk uji pemahaman di bagian B ya. Kita akan bahas nomor 1. Tentukan nilai dari tiap bentuk berikut. Jadi pertanyaannya adalah A cos min 42, B tangen min 60, C sinus minus 75, D sinus minus 145, dan tangen minus 150. Nah, tapi sebelum kita mulai, barangkali bagi kamu yang membutuhkan pembahasan ataupun pembelajaran dari soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek di link yang sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Di sana sudah ada playlist yang berisikan video-video pembahasan kita sampai video ini dibuat, dan pastinya kita lanjutkan lagi untuk video-video selanjutnya. Jadi pastikan kamu like dan subscribe sehingga kamu tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kita. Kita mulai dari yang bagian A. Pertanyaannya adalah nilai dari cos negatif 42. Ya, walaupun nilai dari kosinus negatif 42 ini bukan termasuk sudut istimewa, tetapi kalau di model-model soal seperti ini biasanya kalau ditugaskan guru untuk menjawab pertanyaannya, kita diwajibkan untuk mengubah beberapa bentuk ini. Seperti cos negatif 42 itu sesuai dengan sifatnya, itu di kuadran keempat. Jadi itu nilai akan sama dengan nilai dari kosinus 42 itu sendiri. Jadi kosinus dari suatu negatif sudut sama dengan kosinus dari sudut itu sendiri tanpa ada tanda negatif. Nah, untuk mencari nilai cos 42-nya kita membutuhkan bantuan kalkulator. Nilainya adalah 0,743. Kita lanjut yang di bagian B. Pertanyaan adalah tangen dari minus 60. Tangen dari minus 60 itu sifatnya itu sama dengan minus dari tangen 60. Dan kebetulan karena tangan 60 ini adalah sudut istimewa, kita tuliskan jawabannya adalah negatif dari nilai dari tangan 60 adalah akar 3. Maka kita tuliskan jawabannya sebagai negatif akar 3. Bagian C, sinus dari negatif 75. Sifatnya adalah sinus dari negatif suatu sudut adalah negatif dari sinus itu sendiri, negatif sinus 75. Kita tuliskan sebagai negatif dari, dan karena nilai dari sin 75 bukan sudut istimewa, maka kita gunakan perhitungannya dengan kalkulator. Nilai dari sin 75 adalah 0,966. Maka jawaban dari sinus minus 75 adalah negatif 0,966. Nah, setelah kita bahas 3 buah soal, ada kosinus negatif, tangen negatif, dan sinus negatif, kita perhatikan bahwa negatif ini tidak akan mempengaruhi nilai kosinus. Tetapi untuk tangen dan sinus akan menyebabkan nilainya menjadi bernilai negatif dari nilai sudut itu sendiri. Contohnya tadi, tangen dari minus 60 akan memberikan hasil negatif tangen 60. Sinus negatif 75 akan sama dengan negatif dari sin 75. Dengan menggunakan metode yang di soal ABC ini, kita lanjutkan pengerjaannya di bagian D. Nilai dari sinus negatif 145. Sesuai dengan bentuk yang di C ya, kita keluarkan tanda negatifnya menjadi nilai dari negatif sinus 145. Negatif dari, karena sin 145 itu juga bukan sudut istimewa, nilai dari sin 145 adalah 0,574. Kita ambil dalam bentuk 3 angka di belakang koma. Maka jawabannya adalah untuk sinus negatif 145 sama dengan negatif 0,574. Kita lanjutkan pengerjaan yang di poin D. Tangen dari minus 150 itu sama dengan negatif dari tangen 150. Kebetulan tangen 150 ini mengandung unsur istimewa, sudut istimewa ya. Kita bisa tukar menjadi negatif dari tangen 180 kurang 30. Karena letak dari 180 kurang 30, 150 ini ya, berada di kuadran kedua, maka akan memberikan hasil negatif. Jadi negatif dari tangen 30. Jadi tan 150 akan sama dengan negatif tan 30. Dan karena di soal aslinya dia menggunakan tangen negatif 150, jadi kita akan jumpai 2 buah nilai negatif. Negatif dengan negatif jadi positif, maka menjadi positif tangen 30, dan hasilnya adalah 1/3 akar 3. Jadi untuk sudut yang bukan sudut istimewa, kita akan kerjakan dengan menggunakan angka desimal. Tetapi kalau sudutnya termasuk kategori sudut istimewa, kita akan jabarkan atau kita kerjakan dengan bentuk eksaknya dalam bentuk akar seperti di soal bagian B dan bagian E. Kita lanjut pengerjaannya di soal nomor 2. Tentukan nilai X di mana 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 360 untuk tiap bentuk berikut.
Jadi yang di bagian A, pertanyaannya adalah nilai dari sin X sama dengan sinus 40. Kita perhatikan nilainya adalah sin 40 adalah nilai positif. Dan sinus itu bernilai positif di dua keadaan. Pertama adalah sudutnya di kuadran pertama dan juga di kuadran kedua. Maka posisinya untuk kuadran pertama itu adalah X-nya sama dengan 40 itu sendiri. Dan nanti di kuadran kedua, X-nya itu sama dengan 180 dikurang 40, yaitu 140. Berarti untuk yang di A, himpunan penyelesaiannya adalah 40 dan 140. Kita lanjut yang di bagian B. Sinus X sama dengan negatif sin 82, di mana sinus bernilai negatif itu ada dua kejadian, di kuadran ketiga dan juga kuadran keempat. Maka untuk kuadran ketiga akan terjadi ketika X-nya itu sama dengan 180 ditambah 82, berarti 262. Dan di kuadran 4 akan terjadi sifatnya itu ketika dia 360 kurang. Jadi 360 dikurang 82. Jadi kita harus mengingat masing-masing sifat dari kuadran. Jadi kalau di kuadran ketiga ya, kita ambil yang 180 tambah, di kuadran keempat kita gunakan 360 dikurang. Maka jawabannya adalah 278. Jadi kebetulan untuk soal A dan B ini sudah mencakup pengerjaan di 4 kuadran ya. Jadi kuadran pertama langsung sudutnya, kuadran kedua 180 kurang, kuadran ketiga 180 tambah, kuadran keempat adalah 360 kurang. Kita lanjut pengerjaan di bagian C. Disebutkan bahwa sinus X sama dengan negatif 0,6157. Maka sinus X-nya sama dengan negatif dari nilai dari 0,6 ini kita gunakan sin inverse ya, dari 0,6157. Kita gunakan kalkulator, kita gunakan inverse sinus dari 0,6157. Jawabannya adalah 38. Jadi negatif sinus 38. Maka sinus negatif terjadi di kuadran ketiga ketika nilainya adalah 180 ditambah 38 berarti 218. Dan nanti di kuadran keempat dengan menggunakan cara yang sama, kita gunakan yang seperti yang di poin B ya, 360 dikurang 38. Kita hasilkan 322. Jadi untuk yang tadi poin B lupa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 262 dan 278. Untuk yang poin ke C ya, himpunan penyelesaian adalah 218 dan 322. Kita lanjut pengerjaan yang di bagian D. Kita tulis bagian D di sini. Cos X sama dengan cos 75. Kosinus bernilai positif di dua kejadian, yaitu kuadran 1 dan kuadran 4. Maka ketika di kuadran 1 langsung kita tuliskan X-nya 75. Dan nanti di kuadran keempat X-nya berlaku 360 dikurang 75. Jadi kosinus berbeda dengan sinus. Jadi kalau sinus itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Sementara kosinus positif di kuadran 1 dan kuadran keempat. Dan nanti kalau dia negatif kosinusnya berarti di kuadran 2 dan 3. Maka himpunan penyelesaian untuk yang bagian D adalah 75 dan 285. Kita lanjut yang L untuk yang kosinus negatif ya. Berarti cos X sama dengan negatif cos 50. Berarti terjadi di kuadran kedua ketika 180 dikurang 50 sama dengan 130. Dan terjadi di kuadran ketiga ketika 180 ditambah 50 yaitu 230. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 130 dan 230. Jadi demikian pembahasan untuk yang di uji pemahaman bagian B nomor 1 dan nomor 2. Semoga bermanfaat dan barangkali kalau kamu berkenan, kamu bisa merekomendasikan channel ini kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan pembelajaran atau teman belajar untuk memahami materi trigonometri seperti ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.